Kalau si pods sama vape itu uap. Jadi Jadinya? ketika di dalam paru, nanti parunya jadi kayak popcorn. Namanya tampilannya adalah teman-teman bisa Google atau dari teman-teman podcast ini bisa nyari namanya Heeh, popcorn lung. Itu heeh. dicek gambarnya kayak gitu. Oh, itu Dan karena POTS. dan kenapa kok ketahuannya baru sekarang? Karena pods dan vape itu dia kan tidak selama rokok ya. Iya. Dia baru ketahuan di 10 tahun terakhir dan penelitiannya itu namanya metodenya cohort. Jadi dilihat perokok-perokok dibandingkan dengan pods dengan vape itu efeknya apa. Memang betul pods itu jauh lebih ringan daripada rokok. Dalam kandungan apanya nih, Dok? Nikotin dan tarnya, Oke, betul. oke. Makanya tujuannya orang diciptakannya pods dan vape itu tujuannya sebenarnya buat terapi kayak closed dose. Jadi Oke. orang yang pengen berhenti rokok, terus akhirnya dialihkanlah dia lewat pods supaya nikotinnya bisa dikontrol sampai akhirnya dia stop sama Stop sekali. tapering down Nah gitu ya. betul, nah, itu istilahnya itulah. Istilah susah itu ya. Ya tapering down lah Iya. istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fikrul Yahya dengan NIM 2200292998 dari kelas E EPTM. Saya sedikit akan menjelaskan terkait tugas saya yaitu yang berjudul analisis kandungan berbahaya dalam rokok elektrik. Menurut WHO, prevalensi merokok pada laki-laki dan perempuan usia 15 tahun ke atas di dunia pada tahun 2019 sebesar 19,9%. Dan pada tahun 2020, penggunaan rokok elektrik atau yang biasa disebut vape diperkirakan itu sekitar 68,1 juta orang di seluruh dunia. Dan angka kematiannya setiap tahun lebih dari 8 juta orang meninggal karena penggunaan rokok tersebut, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Tembakau juga bisa membahayakan bagi yang bukan perokok. Asap berkontribusi terhadap penyakit jantung, kanker, dan penyakit lainnya, menyebabkan 1,2 juta kematian tambahan setiap tahunnya. Sekitar 1 orang meninggal setiap 6 detik akibat rokok, terhitung untuk 1 dari 10 kematian orang dewasa. Telah diperkirakan bahwa lebih 1,3 miliar perokok di seluruh dunia dengan jumlah hingga setengah dari penggunanya saat ini pada akhirnya akan mati akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok. Konsumsi rokok di Indonesia mengalami penurunan sebesar 322 miliar batang pada tahun 2020, atau kalau dipersenkan menjadi 9,7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat harga rokok yang naik pada tahun 2020, yakni naik sebesar 23% di tahun 2019 dan 12,5% di tahun 2020. Jumlah konsumsi rokok di Indonesia cenderung mengalami penurunan meskipun pada tahun 2019 sempat melonjak tinggi. Indonesia, seperti yang kita ketahui sendiri, di Indonesia ini terdapat banyak perokok aktif maupun perokok pasif. Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan jumlah perokok terbanyak dan menduduki 3 besar dengan jumlah perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Untuk Indonesia sendiri, menurut Global Cancer Observatory, terdapat 34.783 atau 8,8 kasus baru dengan rincian 25.943 terjadi pada laki-laki dengan jumlah kematian sebanyak 30.843 atau 13,2%. Pengertian dari apa sih itu rokok elektrik? Rokok elektrik atau sering disebut juga dengan vape adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk menghasilkan uap yang bisa dihirup penggunanya. Mirip seperti asap rokok konvensional, perangkat ini bekerja dengan cara memanaskan cairan khusus yang mengandung berbagai bahan seperti nikotin, yaitu zat adiktif yang juga terdapat pada rokok biasa, dan propilen, glikol, dan gliserol, yaitu bahan yang berfungsi sebagai pembawa rasa dan menghasilkan uap saat dipanaskan. Dan perasa, yaitu berbagai macam perasa ditambahkan untuk memberikan sensasi rasa yang berbeda-beda atau biasa disebut dengan liquid. Bagaimana sih cara kerjanya? Yaitu cairan rokok elektrik disimpan dalam wadah yang disebut pot atau tank
Dan selanjutnya ada pemanas, sebuah elemen pemanas atau yang biasa disebut coil akan memanaskan cairan tersebut hingga menguap. Dan kemudian uap yang dihasilkan dihirup oleh pengguna. Perbedaan rokok elektrik dan rokok biasa. Rokok biasa menghasilkan asap yang berasal dari pembakaran tembakau, sedangkan rokok elektrik menghasilkan uap dari cairan yang dipanaskan. Kandungan rokok elektrik tidak mengandung tar dan karbon monoksida yang berbahaya seperti pada rokok biasa, namun tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif. Nah, dari segi bahayanya, meskipun dianggap lebih aman dari rokok biasa, rokok elektrik masih memiliki potensi resiko kesehatan terutama bagi paru-paru. Rokok elektrik ini sangat digemari para remaja sekarang ini karena ada anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dan sehat dibandingkan dengan rokok yang dibakar. Remaja di Amerika juga menggemari rokok elektrik karena menawarkan berbagai rasa e-liquid yang berbeda-beda. Dan perokok tembakau banyak beralih menggunakan rokok elektrik karena adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Itu juga salah satu yang memengaruhi meningkatnya penggunaan rokok elektrik atau yang biasa disebut vape. Pada awalnya rokok elektrik ini dirancang sebagai salah satu upaya untuk membantu perokok tembakau agar dapat berhenti merokok secara perlahan karena kandungan pada rokok elektrik terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa, aroma tembakau, dan senyawa-senyawa lainnya yang tidak mengandung tar. Menurut hasil yang dilaporkan, terdapat lebih dari 500 pasien cedera paru-paru akibat vape yang terjadi di Amerika, dan 8 diantaranya meninggal dunia. Rokok elektrik merupakan pengantar nikotin yang mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan penggunanya maupun yang terpapar asap. Rokok elektrik bukanlah solusi untuk mengurangi kebiasaan merokok. Nah, sini saya mengambil dari suatu hasil penelitian yang telah dilakukan pada hewan menunjukkan bahwa rokok elektrik dapat menyebabkan inflamasi dan infeksi jaringan. Selain itu, bertambah buruknya kesehatan paru-paru, jantung, pembuluh darah, otak, hati, dan organ-organ lainnya. Merupakan bukti bahwa rokok elektrik mempunyai dampak yang membahayakan bagi kesehatan, seperti halnya rokok tembakau. Nah, dari perbedaannya dari rokok tembakau sama rokok elektrik ini sebenarnya sama-sama berbahaya bagi kesehatan. Jadi teman-teman yang masih pada ngerokok, nge-vape atau rokok biasa gitu, lebih baik untuk tidak sama sekali. Atau teman-teman yang belum pernah mencoba, saya sarankan untuk tidak mencoba karena akan berdampak bagi kesehatan. Seperti halnya rokok tembakau, pada penggunaan rokok elektrik memiliki dampak jangka pendek yang lebih berbahaya daripada dampak jangka panjangnya. Rokok elektrik berisiko meningkatkan 56% penyakit kardiovaskular, stroke 30%, dan terjadinya penyakit jantung koroner sebesar. Untuk mengontrol penggunaan rokok elektrik, beberapa negara telah membuat kebijakan terkait larangan penggunaan rokok elektrik. Negara itu adalah Argentina, Brazil, Singapura, Thailand, dan Uruguay. Negara tersebut telah membentuk regulasi larangan penjualan atau pemasaran rokok elektrik. Indonesia sudah memiliki juga kebijakan terkait rokok elektrik yang telah ditetapkan adalah tentang peraturan impor rokok elektrik dan penetapan tarif cukai. Sepertinya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang atau salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.